Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikada Yuli dengan NIM 2111031267 dari kelas 7F. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Gede Wirabayu SPD MPD dan Bapak Igusti Lanang Agung Pratama Wiguna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Van Tinkersbook berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan materi IPA mengenal siklus pada makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Adapun pokok pembahasan yaitu yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Pada pendahuluan latar belakang, perkembangan zaman yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap pendidikan pada saat ini. Zaman yang semakin modern dan maju membawa dampak baik positif maupun dampak negatif terhadap pendidikan. Nah, menurut Riantika 2022, kurikulum harus terus berubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan harus mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam pembelajaran, konsep kurikulum menuntut kekreatifan guru maupun peserta didik. Media pembelajaran menurut Marcella dan kawan-kawan 2022, sarana yang mendukung proses pembelajaran dan dengan adanya media, siswa dapat memahami pembelajaran dengan mudah serta meningkatkan minat belajar siswa. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan di lapangan, terdapat permasalahan yang saya temukan, yaitu yang pertama, guru belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dikarenakan guru lebih fokus terhadap penguasaan kelas. Yang kedua, rendahnya minat belajar peserta didik, pembelajaran yang monoton, penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi, dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran yang digunakan di sekolah belum maksimal. Nah, untuk meningkatkan minat belajar yang berdampak terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, dari permasalahan yang saya temukan di lapangan, ada pun solusi yang ditawarkan, yaitu pengembangan media pembelajaran Van Tinkersbook berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan materi IPA mengenal siklus pada makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Nah, terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama, rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran dan sistem pembelajaran yang masih berfokus atau bersifat konvensional dan monoton. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang mengakibatkan kebosanan dan malas belajar saat belajar. Yang ketiga, pembelajaran yang diberikan guru di kelas cenderung menggunakan metode ceramah yang kurang ampuh dalam meningkatkan keaktifan siswa di kelas dan kurang menarik. Dan yang terakhir, kurangnya keaktifan atau keterlibatan peserta didik saat proses belajar di kelas, sehingga cenderung cepat merasa bosan saat belajar. Nah, dari permasalahan tersebut ada pun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah rancang bangun media pembelajaran Van Tinkersbook berbasis pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan memahami materi mengenal siklus pada makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimanakah validitas media pembelajaran Van Tinkersbook berbasis pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar siswa dalam materi mengenal siklus pada makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Dan yang ketiga, bagaimanakah kepraktisan media pembelajaran Van Tinkersbook berbasis kontekstual terhadap hasil belajar siswa dalam materi mengenal siklus pada makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Dan yang terakhir, apakah terdapat efektivitas pengembangan Van Tinkersbook berbasis kontekstual terhadap hasil belajar siswa dalam materi mengenal siklus pada makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Nah, ada pun manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, peneliti ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang inovatif yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap
pembelajaran serta dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan mutu dan hasil belajar peserta didik. Nah, adapun manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan semangat siswa dan memberikan pengalaman belajar baru saat mengikuti proses pembelajaran, yaitu dengan materi mengenal siklus pada makhluk hidup. Nah, yang kedua bagi guru dan kepala sekolah, di mana dapat digunakan media ini sebagai acuan dalam pembelajaran IPA dan dapat menjadikan dasar membina guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang lebih variatif. Dan yang terakhir bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam peneliti sejenis serta masukan dalam membuat media pembelajaran fun thinkers. Pada kajian teori, yaitu yang pertama ada kajian tentang media pembelajaran fun thinkers book adalah media pembelajaran yang inovatif yang dirancang untuk mendukung perkembangan kognitif dan akademis anak-anak melalui aktivitas interaktif dan menyenangkan. Nah, menurut Yani 2023, media pembelajaran fun thinkers book adalah alat pembelajaran yang berpotensi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajar. Kajian teori yang kedua yaitu pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual merupakan konsep yang membantu guru dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik. Nah, menurut Aulia dan kawan-kawan 2023, pendekatan kontekstual merupakan konsep yang melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu yang pertama ada kontropisme, bertanya, menemukan, belajar, pemodelan, refleksi, dan juga penilaian sebenarnya. Hakikat deskripsi teori yang ketiga yaitu hakikat IPAS. Nah, ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi makhluk hidup dan objek mati. Nah, dalam pembelajaran ini dapat mendukung peserta didik mencapai rasa keingintahuan terhadap fenomena alam dan gejala alam. Nah, dalam pembelajaran IPAS, peserta didik diajak beradaptasi langsung terhadap lingkungan atau mengamati langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi di alam dan dapat mempraktekkannya secara langsung. Nah, kajian teori yang keempat yaitu ada hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang sebagai hasil yang diperoleh melalui proses pembelajaran baik dalam aspek pengetahuan, kognitif, keterampilan psikomotorik, sikap menurut afektif. Nah, di sini menurut taksonomi Bloom dan kawan-kawan, pada dimensi proses kognitif terbagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama ada mengingat C1, memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Kajian teori terhadap kajian penelitian yang relevan. Nah, dari penelitian Riani 2019, di mana pengembangan media pembelajaran tematik fun thinkers book dengan tema berbasis berbagai pekerjaan, yang mana penelitian ini bertujuan agar mengetahui kelayakan media pembelajaran fun thinkers book. Nah, penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Upadani 2021, pengembangan media pembelajaran fun thinkers berbasis soal berpikir kritis untuk siswa SD kelas 4, tema 4 menggunakan model ADI. Nah, yang terakhir penelitian dari Subjek Nika 2022, pembelajaran fun thinkers untuk meningkatkan minat hasil belajar siswa dengan materi perubahan energi untuk siswa SD kelas 4 sekolah dasar. Kajian teori terhadap kerangka berpikir. Dari hasil observasi yang saya lakukan, terdapat rumusan masalah atau masalah di lapangan, yaitu yang pertama rendahnya atau kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran, yang kedua hasil mata pelajaran IPAS peserta didik yang belum maksimal, dan yang terakhir kurangnya kekreativitasan guru dalam menggunakan media pembelajaran saat proses pembelajaran. Maka dari itu diperlukan pengembangan media pembelajaran yang dapat nantinya mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Solusi yang ditawarkan yaitu penggunaan media pembelajaran fun thinkers book berbasis pendekatan kontekstual.
rumusan hipotesis berdasarkan kajian teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir, maka terdapat rumusan hipotesis terhadap pengaruh media pembelajaran Van Tinkers Book berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar IPA mengenal siklus pada makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan atau R&D, Research and Development. Nah, penelitian pengembangan adalah suatu kegiatan atau upaya untuk mengembangkan informasi baru dan pengaplikasiannya untuk menghasilkan produk, proses atau layanan baru yang penyempurnaannya produk yang sudah ada. Dalam hal ini, penelitian ini pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, serta efektivitas suatu produk. Nah, prosedur pengembangan yaitu yang pertama ada analisis atau analisis. Pada tahap ini menganalisis kebutuhan siswa dan guru, menganalisis kurikulum, menganalisis media, serta menganalisis sarana dan prasarana. Nah, yang kedua ada desain atau desain. Tahap ini membuat perancangan dan mendesain media yang akan dikembangkan. Tahap ketiga ada development atau pengembangan. Nah, tahap ini pembuatan media Van Tinkers Book dan melaksanakan uji coba produk. Nah, yang keempat ada implementation atau implementasi. Tahap ini melaksanakan implementasi di SD Negeri 1 Penarukan. Dan yang terakhir, tahap evaluation atau evaluasi. Tahap ini dilakukan agar mengetahui kualitas media pembelajaran yang telah dikembangkan. Nah, metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama ada kisi-kisi lembar validasi ahli materi, kisi-kisi lembar validasi ahli media, kisi-kisi lembar validasi praktisi atau guru, kisi-kisi lembar respon siswa, dan kisi-kisi lembar instrumen hasil belajar. Nah, metode dan teknik analisis data dalam penelitian pengembangan media pembelajaran Van Tinkers Book menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, analisis data deskriptif kuantitatif, dan juga analisis statistika inferensial. Baik, sekian presentasi dari hasil proposal yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.